Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk kali ini akan mencoba mempresentasikan tentang akuntansi imbalan kerja yang termasuk dalam PSAK 24 dan akuntansi dana pensiun PSAK 18. Saya sendiri, Devi Maihana Nurfia, nanti ada teman saya Rizka Anjari Suherman dan Gina Kamila Sofa. Oke, langsung saja kita mulai. Akuntansi imbalan kerja yang termasuk PSAK 24 ini sudah direvisi di tahun 2013. Kita akan membahas ada 6 hal. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, imbalan jangka pendek. Yang ketiga, imbalan iuran pasti. Yang keempat, imbalan manfaat pasti. Yang kelima, imbalan jangka panjang lain. Dan yang keenam, pesangon PKK. Tujuan PSKK 24 yaitu untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. PSKK ini, imbalan kerja ini mengatur akuntansi dan pengungkapan oleh pemberi kerja atau entitas untuk imbalan kerja. Pernyataan ini mengharuskan entitas untuk mengakui satu, liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Dan diakui sebagai beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Ruang lingkup PSAK 24 yang terdiri dari imbalan kerja jangka pendek, ada pesangon, ada imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Sedangkan imbalan kerja jangka pendek itu ada 2 macam. Yang pertama imbalan jangka pendek absen, ada bagi hasil atau bonus. Sedangkan imbalan pasca kerja itu ada manfaat pasti dan kontribusi pasti. Sedangkan kontribusi pasti itu terdiri dari past service cost dan current service cost. Imbalan kerja ini diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja kecuali hal-hal yang telah diatur dalam PSAK 53, akuntansi kompensasi berbasis saham. Imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek itu yaitu jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa yang mencakup pertama upah atau gaji dan iuran jaminan, yang kedua cuti berimbalan jangka pendek, yang ketiga uang bagi laba dan utang bonus, yang keempat imbalan non moneter, yang kelima tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek yaitu ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Satu, sebagai liabilitas atau bukan akrual, yaitu setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset atau beban dibayar di muka selama pembayaran tersebut akan menimbulkan. Sebagai contoh, pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas. Diakui sebagai beban kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Entitas mengakui biaya yang diperkirakan atas imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar seperti yang diatur di paragraf 11 sebagai berikut. 1. Dalam hal cuti berbayar yang diakumulasi pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak atas cuti berbayar di masa depan. Yang kedua, dalam hal cuti berbayar tidak diakumulasi, pada saat cuti terjadi, entitas mengukur biaya yang diperkirakan atas cuti berbayar yang diakumulasi sebagai jumlah imbalan yang telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Contoh ilustrasi imbalan jangka pendek.
PT A memiliki 100 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja. Selama tahun 2015, karyawan yang cuti 6 hari 80 orang, sedangkan sisanya cuti 10 hari kerja. Tidak diakumulasi sebagai kredit, beban cuti berimbalan 680 juta yang terdiri dari 20 kali 10 ditambah 80 kali 6, semua dikalikan 1 juta. Kreditnya berupa kas 680 juta. Sedangkan yang diakumulasi jurnalnya didapat beban cuti berimbalan 680 juta, kasnya juga kreditnya pada kas 680 juta. Sedangkan debitnya beban cuti berimbalan 320 juta yang terdiri dari 80 kali 4 dikalikan 1 juta, kreditnya pada utang gaji 320 juta. Imbalan jangka pendek program bagi laba atau bonus. Entitas mengakui perakiraan biaya atas pembayaran bagi laba dan bonus jika hanya entitas mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Kewajiban hukum didasarkan pada suatu ketentuan, yaitu kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 hukum yang mengikat perusahaan dan karyawan. Kewajiban konstruktif yaitu berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Contoh ilustrasi bagi laba dan bonus. PT Melati pada 15 Februari 2016 menyelesaikan laporan keuangan tahun 2015. Berdasarkan laba 2015 ditetapkan bonus untuk karyawan sebesar 200 miliar dan tantiem untuk direksi dan komisaris sebesar 40 miliar. Dibuat jurnal penyesuaian beban bonus 240 miliar pada utang bonus 240 miliar. Pesangon pemutusan kontrak kerja, yaitu bentuk imbalan kerja tidak menentukan apakah imbalan kerja disediakan dalam pertukaran atas jasa atau dalam pertukaran atas terminasi kontrak kerja. Pesangon biasanya merupakan pembayaran lump sum, tapi kadang-kadang juga meliputi satu, peningkatan imbalan pasca kerja, baik secara tidak langsung melalui program imbalan kerja atau secara langsung. Yang kedua, gaji sampai akhir periode yang ditentukan jika pekerja tidak memberikan jasa lebih lanjut yang memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Pengakuan dan pengukuran. Entitas mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal yang lebih awal di antara 1. Ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut. Yang kedua, ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57. Entitas mengukur lanjutan dari pesangon tadi, entitas mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja dengan ketentuan bahwa jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, maka entitas menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja sebaliknya. Jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pesangon diakui, maka entitas menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek. Jika pesangon tidak diharapkan untuk diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, maka entitas menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lain. Sekarang imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan yang harus diberikan perusahaan pada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja
Alasan berhenti bekerja meliputi karyawan terlibat tindak pidana, melakukan kesalahan berat, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, sakit berkepanjangan, mengundurkan diri, perusahaan failit, perusahaan mengalami kerugian, alasan lainnya yang termasuk imbalan yang dibayarkan ketika karyawan sudah tidak aktif lagi bekerja. Jenis imbalan pasca kerja, yang pertama program iuran pasti, yaitu kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah, kewajiban sebesar jumlah yang harus dibayarkan pada periode tersebut, dan resiko aktuaria ditanggung oleh pekerja. Sedangkan yang kedua, yaitu program manfaat atau imbalan pasti. Cirinya, perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Yang kedua, resiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan. Bentuk program yaitu program multi pemberi kerja, program jaminan sosial, program imbalan pasti yang membagi resiko antara entitas pengendali dan imbalan yang dijamin. Program multi pemberi kerja definisinya program iuran pasti atau program imbalan pasti selain program nasional jaminan sosial yang menyatukan aset yang dikontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengendali dan menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih satu entitas dengan dasar bahwa tingkat iuran dan imbalan ditentukan tanpa memperhatikan identitas entitas mempekerjakan pekerja tersebut. Klasifikasi sesuai dengan ketentuan program iuran pasti dan program imbalan pasti, yaitu melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti. Aset program dan biaya yang terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lainnya dan mengungkapkan informasi yang bersyaratkan. Jika informasi memadai tidak tersebut, maka disebut iuran pasti. Program jaminan sosial. Entitas mencatat program jaminan sosial dengan cara yang sama seperti program multi pemberi kerja dan umumnya program iuran pasti. Program jaminan sosial didirikan sebagai imbalan pasti atau iuran pasti berdasarkan kewajiban entitas dalam program. Imbalan yang dijamin. Entitas dapat membayar premi asuransi untuk mendanai program imbalan pasca kerja. Entitas memberlakukan program tersebut sebagai program iuran pasti, kecuali jika entitas akan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program untuk membayar imbalan kerja secara langsung pada saat jatuh tempo atau untuk membayar tambahan imbalan jika asuransi tidak membayar seluruh imbalan kerja masa depan yang timbul dari jasa pekerja periode berjalan dan periode sebelumnya. Jika entitas masih memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif, maka entitas memberlakukan program tersebut sebagai program imbalan pasti. Program iuran pasti, pengakuan dan pengukurannya yaitu ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode. Entitas mengakui iuran terutang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja. Yang pertama, diakui sebagai liabilitas atau beban aktual setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Beban dibayar di muka, sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas. Diakui sebagai beban, kecuali PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset. Contoh ilustrasi program iuran pasti. Misal, Juni 2000 X5, iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh PT ABC untuk bulan tersebut 5 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka jurnal yang dibuat adalah debitnya beban sebesar 5 juta, kreditnya kas 5 juta. Jika baru 3 juta dibayar, sisanya belum dibayar sampai akhir Juni 2000X0, maka jurnalnya adalah di
debitnya beban 5 juta, kreditnya kas sebesar 3 juta, kreditnya lagi liabilitas jangka pendek sebesar 2 juta. Program imbalan pasti. Pada suatu program multi pemberi kerja dalam bentuk imbalan pasti, digunakan akuntansi imbalan pasti sepanjang informasi tersedia. Bila informasi tidak tersedia, maka entitas harus melaporkan program tersebut sebagai iuran pasti dan mengungkapkan fakta bahwa program tersebut merupakan imbalan pasti dan alasan tidak tersedianya informasi memadai bagi entitas untuk melaporkan program tersebut sebagai program imbalan pasti. Lanjutan dari program imbalan pasti. Apabila surplus atau defisit program tersebut mungkin mempengaruhi jumlah iuran masa depan, pengungkapan ditambah dengan satu, semua informasi yang tersedia mengenai surplus atau defisit tersebut. Yang kedua, basis yang digunakan dalam menentukan surplus atau defisit tersebut. Dan yang ketiga, implikasi terhadap entitas jika ada. Laporan posisi keuangan program imbalan pasti, entitas mengakui liabilitas atau aset imbalan pasti itu dalam laporan posisi keuangan. Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti neto pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto yang disediakan dalam paragraf 83. Karakteristik kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif perusahaan untuk menyediakan data atau aset program untuk memenuhi imbalan yang disepakati menyebabkan perusahaan harus menanggung risiko atas perubahan mulai kewajiban imbalan pasti dan aset program. Risiko tersebut meliputi risiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan berbeda dari yang diharapkan akibat perhitungan aktuaria. Yang kedua ada risiko investasi jika hasil investasi aset program berbeda dengan yang diharapkan.